Setelah perang antara Raja Canute melawan Ketill selesai, saat itu sudah sore hari dan Thorfinn mengajak Einar untuk pergi menemui Raja Canute. Berkat omongan hebat Thorfinn, akhirnya pertemuan Thorfinn dengan Raja Canute berakhir dengan baik. Thorfinn berkata akan pergi ke tempat yang sangat jauh dan membangun negara yang damai jauh dari para Viking. Raja Canute cukup bersemangat mendengar impian Thorfinn ini. Dan akhirnya Thorfinn dan Einar kembali dengan selamat. Pada malam harinya, Thorgil berniat melakukan gerilya malam dan menyerang Raja Canute diam-diam. Tapi sesampainya di pantai, Thorgil tidak menemukan siapapun di sini. Semua kapal perang Raja Canute sudah tidak ada. Thorgil tidak terima perang ini berakhir seperti ini. Dan Thorgil berpikir mungkin Raja Canute melakukan persiapan diam-diam di desa. Thorgil lalu berlari kembali ke desa tanpa mengetahui sebenarnya Raja Canute sekarang sudah berlayar meninggalkan ladang Ketill. Di perjalanan ini, Wulf memberitahu Raja Canute kalau Floki tidak puas dengan hasil perang kali ini. Floki masih tidak paham kenapa Raja Canute pergi dari ladang ini tanpa mendapatkan apapun. Raja Canute bertanya ke Wulf apakah Wulf juga tidak puas dengan hasil perang ini. Dan Wulf berkata dia sama sekali tidak masalah dengan hasil seperti ini. Dan Wulf merasakan Raja Canute yang berubah setelah bertemu dengan Thorfinn. Raja Canute sebelumnya merasa Wulf adalah satu-satunya kawan yang dia percaya. Tapi sekarang Raja Canute sudah menemukan dua orang lagi yang sejalan dengan Raja Canute. Dan mereka berdua itu adalah Thorfinn dan Einar. Walaupun mereka berdua mengejar impiannya dengan cara yang berbeda, tapi Raja Canute merasa senang karena ada rekan seperjuangan. Keesokan harinya, Thorfinn dan Einar berkumpul di pantai bersama banyak orang. Terlihat wajah Thorfinn yang masih bonyok karena kemarin dipukuli. Snake bertanya ke Thorfinn apa Thorfinn bisa melihat dengan kondisi seperti itu. Thorfinn berkata dia masih bisa melihat, tapi sedikit sulit untuk berbicara karena mulut yang bengkak. Snake lalu berterima kasih kepada Thorfinn karena sudah berhasil menghentikan perang. Tapi Snake berkata ke Ketill dan para petani kalau yang berhasil membujuk Raja Canute itu adalah Orman. Dan Thorfinn tidak masalah dengan hal itu. Dan di samping itu sebenarnya Thorfinn dan Einar juga sudah tidak mau bertemu lagi dengan Ketill karena alasan pribadi. Dan Patil berjanji akan mengurus makamnya Arneis. Setelahnya Orman menjabat tangan Thorfinn dan berterima kasih atas semua yang sudah Thorfinn lakukan. Dan di masa depan Orman ingin menjadi orang seperti Thorfinn yang sangat kuat, baik dan juga jujur. Wajah Thorfinn merona karena dipuji seperti ini. Tapi hal itu tidak terlihat karena wajah Thorfinn yang bengkak-bengkak. Thorfinn mengingatkan Orman kalau ladang ini mengalami kerugian yang besar dan adalah tugas Orman untuk memperbaikinya lagi. Thorfinn dan Einar tidak lupa juga berterima kasih kepada Sverker atas semua bantuan yang Sverker sudah berikan. Dan Sverker menanggapinya dengan malu-malu. Orman lalu menawarkan sekotak harta kepada Thorfinn sebagai ucapan terima kasih. Tapi Thorfinn tidak mau menerimanya dan Thorfinn menyuruh Orman untuk menggunakan harta ini untuk membangun ulang ladang yang sudah hancur. Setelahnya Thorfinn dan Einar naik ke atas kapalnya Leif. Dan mereka pun langsung berangkat meninggalkan ladang Ketill. Setelah cukup jauh, Snake berteriak memanggil Thorfinn dan Einar. Snake memberitahu nama aslinya yaitu adalah Roald. Roald putra Grimm. Einar berterima kasih kepada Roald dan Thorfinn meminta Roald untuk menjaga diri. Akhirnya kapal ini sudah semakin jauh dan meninggalkan semua kenangan di ladang ini. Akhirnya beberapa saat sudah berlalu sejak kejadian di ladang Ketill. Raja Canute memutuskan untuk membubarkan pasukan dari Denmark yang selama ini menjadi beban pajak yang cukup besar kepada Inggris. Dan Raja Canute juga memutuskan untuk tidak merampas kekayaan lagi. Sekarang pasukan raja menjadi semakin sedikit dan dibatasi hanya 16 kapal saja. Hal ini menandai transisi pemerintahan Raja Canute.
Dengan kebijaksanaan yang Raja Canute tunjukkan, akhirnya semua orang di Inggris mengakui Raja Canute sebagai raja di tanah Inggris Raya. Sementara itu di ladang Kettil sudah kehilangan semangat untuk bekerja, dan Kettil terus meratapi kematian Arneis. Akhirnya Kettil pensiun dari ladang dan Ormond yang mengambil posisi Kettil sebagai pemilik ladang. Ormond membayar kompensasi kepada semua orang yang terluka, dan untuk itu Ormond sampai harus menjual separuh tanah milik keluarga Kettil. Dan para penjaga akhirnya juga menjadi petani. Dan Sverker juga siap mengajari semua orang ini cara bertani yang baik dan juga benar. Sementara itu Thorgil meninggalkan ladang dan tidak kembali ke pasukan Raja Canute. Thorgil sepenuhnya menjadi pengembara dan tidak ada orang yang tahu kemana tujuan Thorgil setelah ini. Sementara itu di tengah laut, kapal Thorfinn sudah berlayar cukup jauh. Di sini Leif memberitahu Thorfinn kalau membangun negeri baru di Vinland akan sangat sulit. Tapi Leif siap membantu Thorfinn mewujudkan impiannya ini. Tapi sebelum itu Leif ingin mengajak Thorfinn kembali ke Islandia. Leif menyuruh Thorfinn untuk menyelesaikan urusannya dengan ibu dan juga kakaknya. Tapi sebelum itu mari kita membuka peta dunia. Ladang Kettil itu berada di Denmark, dan sekarang mereka menuju ke Islandia. Dilihat dari peta, jarak dari Denmark menuju Islandia adalah sekitar 1.800 km. Dan jika dilihat di Indonesia, jarak dari Surabaya sampai ke Singapura adalah sekitar 2.000 km. Jadi bisa kalian bayangkan betapa jauhnya pelayaran Thorfinn kali ini. Akhirnya pada tahun 1018 Masehi, kapal Thorfinn sampai di Islandia di kampung halamannya Thorfinn. Einar merasa Islandia adalah negara yang cukup berat karena tempatnya yang sangat dingin dan juga ditutupi salju. Leif menjelaskan saat ini adalah musim dingin, jadi siang hari akan sangat singkat dan malam akan lebih panjang. Sementara di musim panas, siang hari akan lebih panjang dan malamnya lebih singkat. Dan untung saja tidak semua tanah ditutupi salju, jadi mereka masih bisa menanam gandum. Tapi tentu saja gandum saja tidak bisa menghidupi semua orang di sini, dan akhirnya banyak orang yang menjadi nelayan atau memelihara hewan ternak. Dan sebagian besar ternaknya adalah domba. Tapi khusus di kampungnya Thorfinn, orang-orang di sini bekerja sebagai nelayan. Dan Thorfinn merasa baru mengetahui semua informasi ini. Dulu Thorfinn tinggal di sini saat masih sangat kecil. Dan di umur 6 tahun Thorfinn sudah meninggalkan tempat ini. Jadi wajar saja jika Thorfinn tidak begitu paham kondisi di sekitar sini. Dan Thorfinn sekarang merasa bingung karena tidak tahu sudah berumur berapa. Tapi yang lebih menjadi masalah adalah bagaimana Thorfinn akan bertemu dengan ibu dan kakaknya. Leif hanya tertawa dan meminta Thorfinn untuk bersiap. Akhirnya mereka sudah sampai di kampungnya Thorfinn dan kapal ini berhenti di sebuah dermaga. Thorfinn mencoba memperkenalkan diri kepada penduduk lokal. Tapi orang-orang ini tidak tahu siapa Thorfinn dan mereka juga tidak tahu kalau Ylva punya adik. Orang berkumis ini berkata ke Thorfinn, "Jika kau memang pernah tinggal di sini, kau pasti tahu siapa namaku kan?" Dan Thorfinn asal-asalan menjawab Faxi. Dan itu adalah jawaban nama yang salah. Thorfinn meminta bantuan dari Leif, tapi Leif hanya tertawa melihat semua ini. Setelahnya Leif mengajak pergi ke pasar untuk menemui Ylva. Dan sekarang Ylva sudah menjadi perempuan dewasa yang sangat cantik. Thorfinn memperkenalkan dirinya dan Ylva seperti mengingat nama Thorfinn. Thorfinn senang karena kakaknya masih mengingat Thorfinn. Thorfinn berlari ke arah Ylva dan ingin memeluk kakaknya ini. Tapi Ylva malah menendang wajahnya Thorfinn, jadi pelukan ini gagal. Ylva berkata dia tidak kenal orang bernama Thorfinn. Kemudian Leif menjelaskan kalau Ylva punya adik laki-laki bernama Thorfinn. Dari sini Ylva mulai ingat kalau dulu dia punya adik kecil. Tapi Ylva sudah menganggap adiknya ini mati sejak sekian lama.
Leif mencoba meyakinkan Ylva kalau Thorfinn masih hidup. Dan ini adalah keajaiban karena bocah 6 tahun bisa selamat dari medan perang. Tapi Ylva masih tidak percaya dan sekarang Ylva mencekik Thorfinn dan meminta Thorfinn untuk tidak mengaku sebagai adiknya. Ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi Thorfinn. Dan pada akhirnya Thorfinn merenung di ujung dermaga sambil melihat matahari yang semakin tenggelam. Terlihat Thorfinn yang sangat depresi. Dan Leif mengajak Thorfinn untuk menemui Helga. Leif yakin Helga pasti bisa mengenali wajah anaknya. Thorfinn menghela nafas dan Thorfinn berkata kalau dia sudah lupa wajah ibu dan kakaknya. Jadi wajar saja jika mereka berdua juga melupakan Thorfinn. Thorfinn KW mendekati Thorfinn dan Thorfinn KW berkata kalau Thorfinn ini adalah orang yang beruntung karena masih bisa bertemu keluarganya lagi. Thorfinn KW bercerita kalau dia terpisah dari orang tuanya sejak kecil dan dia tidak tahu di mana mereka saat ini. Apakah mereka masih hidup atau tidak? Tidak ada yang tahu. Sebenarnya Thorfinn KW ini merasa iri kepada Thorfinn yang masih bisa bertemu keluarganya. Setelah mendengar ini, Thorfinn merasa baikan dan berani menemui ibunya. Akhirnya mereka sudah sampai di rumah dan terlihat Helga yang keluar bersama 3 cucunya. Helga masih melihat-lihat sosoknya Thorfinn yang sudah dewasa. Helga lalu mendekati Thorfinn dan Helga langsung menangis karena melihat wajahnya Thorfinn yang sangat mirip dengan Thors. Thorfinn lalu memegang tangan ibunya sambil menangis. Dan Thorfinn meminta maaf karena sudah menjadi anak yang buruk. Dan Helga mengucapkan selamat datang kembali kepada Thorfinn. Melihat semua ini membuat Einar dan Thorfinn KW juga ikut menangis. Setelahnya Helga mengajak semua orang masuk ke dalam rumah. Malam itu ada seorang pria bernama Ari yang pulang ke rumah Thorfinn. Dia adalah suaminya Ylva dan Ari mendengar kabar Thorfinn yang sudah kembali. Ari melihat ada seorang pria yang bermain dengan anak-anaknya. Dan baik Thorfinn dan Ari langsung bisa mengenali satu sama lain. Thorfinn dan Ari langsung membicarakan banyak hal. Dan Einar merasa bahagia karena saudaranya ini bisa kembali kepada keluarganya. Tapi Einar tidak mau mengganggu reuni keluarga ini dan Einar berniat pamit dan tidur di rumahnya Leif. Tapi Helga melarang Einar untuk pergi. Bagi Helga, Einar ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Dan Helga menyuruh Einar untuk ikut tidur di sini dan menganggap rumah ini seperti rumahnya Einar sendiri. Dan Einar tidak bisa mengatakan kalimat lain selain terima kasih. Tidak berselang lama, Ylva pulang ke rumah dan Ylva kaget karena di rumahnya ada orang aneh yang dia temui di pasar tadi. Ylva masih tidak mengakui kalau pria ini adalah adiknya. Dan Ylva yakin pria ini hanya ingin menipu keluarganya. Ylva sekali lagi mencekik Thorfinn tapi Helga segera menjelaskan semuanya kepada Ylva. Ylva akhirnya menerima kalau pria aneh ini ternyata memang adalah adiknya. Thorfinn ingin memeluk kakaknya, tapi lagi-lagi pelukan ini gagal karena Thorfinn langsung dipukul Ylva sampai terbang. Thorfinn akhirnya dimarahi habis-habisan oleh kakaknya. Dan setelah beberapa pukulan mematikan dari Ylva, akhirnya Thorfinn pingsan. Padahal Thorfinn bisa menahan 100 pukulan dari tentara Raja Canute. Tapi ternyata Thorfinn tidak bisa menahan pukulan dari kakaknya ini. Jadi bisa dibilang kalau pukulan Ylva lebih kuat dari pasukan raja sekalipun. Seperti apa cerita Thorfinn di kampung halamannya ini? Apakah Thorfinn tetap ingin pergi ke Vinland? Atau malah Thorfinn akan terpikat dengan gadis dari desanya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.